Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Antara, selamat datang di redaksi Olahraga. Hari ini kita kembali membahas dinamika persepak bolaan tanah air mulai dari liga sampai ke timnas yang bentar lagi akan menjalani kualifikasi Piala Dunia. Tapi pertama-tama kita bahas liga dulu. Persib Bandung resmi angkat piala dan juga akan menambah beban baru buat mereka karena menjadi perwakilan Indonesia nanti di kompetisi Asia. Ya. Nah ini Bang Rauf dan Bang Eza ngelihat perjalanan Persib sejauh ini dan gimana nanti melihat peluang mereka di Asia? Pasti Persib ini kan emang dominan, soalnya kan sebelum musim berakhir juga udah pasti kan nggak terkejar sama saya terdekatnya Dewa. Terus juga kalau nggak salah sih dari 7 besar tuh mereka cuma kalah sama yang lain, mereka cuma Malut apa Dewa deh gitu. Jadi emang layak gitu ya. Satu hal. Terus tadi kan ngomongin Prada bilang perihal mereka kan akan main di AFC Challenge League. Tuh. Yeah. Selama ini kan selain yang saya ingat dulu waktu Champions League-nya Asia di 94-95 itu mereka sampai semifinal yang bahkan main di Siliwangi buat semifinalnya sih, mungkin ntar koreksi kalau saya salah, cuman kayaknya agak kesulitan sih ya Persib dan tim kecuali Madura kemarin ya yang bisa ini agak kesulitan bersaing di level Asia. Bahkan kayaknya Madura kemarin mainnya di Challenge League 2 juga. Kayaknya kalau nggak salah nggak di bawah Asia Tenggara aja kan. Kan nomor 2 dia. Terus apa tadi ya dikit nyambung dan kayak sih nggak tahu ya, mungkin saya salah, cuman kayak ekspektasi teman-teman fans bola lokal sih lebih seneng lihat tim yang dijagokannya tuh di liga lokal, di kiprahnya di liga Asia, liga kontinental sih nggak terlalu. Ini kan pola pikir yang salah ya harusnya. Iya sih. Bener coy. Enggak dong, harusnya di Asia kan ini setidaknya klub yang mewakili Indonesia di Asia harusnya menunjukkan gimana sepak bola kita gitu. Kalau mereka nggak bisa bicara banyak, buat apa juga juara? Iya benar, ya misalkan kan? step by step dulu Mas Prada. Tapi udah terlalu lama step by stepnya, kayak gitu kan. Tapi kayaknya kalau di tahun ini nih Persib kan regenerasi ya. Karena pemain-pemain tuanya udah pada masuk gerbongnya Kemalut kan rumor-rumornya. Jadi pasti mereka ada regenerasi. Jadi kita sih berharap ada penampilan yang beda ya dari Persib tahun ini daripada tahun sebelumnya yang gagal di babak grup. Jadi harusnya dengan darah-darah muda nanti semoga rekrutmennya juga cocok juga. Semoga sih lebih berbicara banyak lah daripada sebelumnya. Iya, karena sepengetahuan saya sejak udah juara ini banyak pemain asingnya juga yang tidak melanjutkan kontraknya dan perpisahan. Itu kan jadi PR juga ya buat penyesuaian lagi. Bukan hal yang mudah untuk apalagi mainnya di Asia gitu kan. Iya. Ya makanya itu kuncinya itu di bursa transfer. Jadi kalau misal dia rekrutmennya bagus dan sesuai sama filosofinya si Bojan, harusnya sih nggak masalah ya. Karena Bojan sendiri kan udah membuktikan bahwa dia datang ke Persib itu waktu Persib nomor 16 kalau nggak salah. Cuma endingnya dia bisa juara. Jadi harusnya di bawah Bojan siapapun pemainnya harusnya sih bisa. Harusnya bisa ya. Kalau yang direkrut juga paham sama taktik yang udah dibikin sama Bojan gitu kan. Karena pengetahuan saya tim-tim dari Indonesia yang main di Asia itu mentoknya itu sebenarnya ada di tahun 80-an itu pas Galatama itu kompetisi padahal dibilangnya semi profesional. Galatama itu ada Krama Yuda 3 berlian itu sampai juara 3 kita. Udah pernah kayak gitu loh, juara 3 dan itu full lokal waktu itu ya, pemainnya full lokal. Dan di Indonesia sendiri mungkin klub yang paling jauh langkahnya di Asia itu bisa dibilang Persipura. Iya. Karena pernah sampai ke semifinal kita kan, dan abis itu udah hilang-hilangan, jarang. Bahkan kita udah nggak dapat lagi slot buat di kompetisi Liga Champions Asia. Sekarang kan mentoknya di 2 ya, Liga 2. Tapi kayaknya yang selain Persib yang menarik dilihat ya di Asia tuh Dewa sih sebenarnya. Kayaknya Dewa nggak banyak ini ya, nggak banyak rumor pada pindah ya, benar nggak sih? Iya benar.
Dan ditambah di tahun ini kan dia kayak kecenderungannya ngerekrut pemain-pemain terbaik dari semua klub gitu kalau nggak salah. Iya. Marukawa terus Dikumpulin ya. Dikumpulin jadi satu gitu. Jadi kalau misal transfer mereka juga bagus gitu, harusnya sih dengan pelatihnya juga sama, harusnya malah lebih bagus mereka. Karena mainnya juga atraktif sih Dewa. Ya dan keuangannya juga cukup oke gitu kan Dewa. Cukup oke. Itu hal penting banget ya. Iya dong, jadi penting banget dong. Karena Dan kan tahun depan juga dia stadionnya juga di mana? Banten International Stadium. Jadi ada udah nggak pindah-pindah tuh. Berarti ada 4 tim ya kali ini yang mewakili Indonesia di Asia. Ada Persib Bandung di League 2-nya. Dan Malut ya? Dewa. Dan Dewa. Dewa, tapi yang di bawahnya yang kemarin main waktu Madura. Iya. Yang Madura. Dan terus ada Si 34 juga Persebaya dan Nah siapa 3-4-nya tuh? Gue lupa tuh. Malut kayaknya. Males tuh. Iya. Malut atau apa gitu. Iya itu. Ya level Asia juga deh masalah. Gue lupa deh. Di Asian Championship. Championship. Ya, Asian Championship. Dan kemarin sampai semifinal juga PSM Makassar gitu kan. Semoga kali ini bisa berbicara banyak karena mau nggak mau kalau mereka berprestasi di sana, ranking klub Asia kita koefisien. bakal meningkat juga gitu kan. Tapi yang si ACL tuh ini ya lebih ke kalau di Eropa Liga Eropa gitu ya. Benar nggak sih? Lebih Iya, kurang iya ya kan? sih, lebih Iya, kurang. Liga Championnya yang elite Elite. Championship. Nah, ya. terus yang Dewa tuh berarti kan Liga Konferensi Eropa kan? Ya, Liga Melon. kurang. Nah, yang 34 tuh berarti Liga apa? Ini liga bikinan baru, ya nggak sih? Iya kan, Kompetisi iya baru. nggak sih? Iya, Baru kan? benar-benar. Iya, itu Buat- tuh kayak AFF ya. Oh, Tapi di gitu klub gitu loh. Oh. Ya niatnya bagus juga ya kan biar apa namanya semakin banyak ketemu sesama region Iya sih, juga iya sih. sih. Jangan suzon sih kalau saya. Ya karena kompetisi yang baru ini juga sepengetahuan saya buat Asia Tenggara doang. Makanya. Ya kan Asia Tenggara doang. Oke. Selanjutnya kita bahas tim yang resmi terdegradasi. Ada 3 tim. Yang pertama tuh PSIS Semarang udah resmi sebelum kompetisi berakhir udah turun duluan gitu kan. Iya. Dan sangat disayangkan kalau saya tuh ngelihat perjalanan PSIS Sleman akhirnya kandas padahal menang besar di laga terakhirnya termasuk sama Barito Putra. Betul. Tim dari Galatama juga nih dari 80-an. Ini teman-teman ngelihat gimana? Dan Barito Putra terakhir yang turun kan? Iya, Barito Putra terakhir. Dan Semen Padang menang lawan Arema. Iya. Betul. Di Kanjuruhan. Di Kanjuruhan. Nah tunggu, tapi teman-teman ngelihat Iya, 3 dulu ya. tim ini gimana? Siapa? 3 tim ini? Semarang. PSIS. Degradasi. Degradasi. Kalau PSIS sih udah layak lah itu pemainnya nggak Udah ada kacau balau sih emang ininya kan. udah nggak ada motivasi main. Karena finansial juga. Finansial. Pasti dan apa namanya sebelum ke tim lain juga emang catatan kemasukan dan memasukkannya sangat menyedihkan sih. Terus udah gitu kayaknya juga pemain rekrutan barunya Galih Freitas juga udah nggak ngangkat musim ini. Karena nggak ada kemasukan gaji. Iya sih. Ini sebenarnya roda ini ya, lingkaran setan ya. Rada susah kalau itu. Terus Itu kan, terus lanjut. ya PSS awal-awal kayaknya lumayan ya ngasih ini. Jelek PSS. Dari awal jelek ya? Dia baru bagus di tangan Wistra ini. Iya, menurut saya ada karena telat juga. Telat ya? Telat si siapa? Peter Wistra. Nah, Peter itu telat datang menurut saya. Padahal waktu udah dipegang sama dia lumayan. Tadinya berarti Brazil deh. Iya, Sampai menang mulu, sama Persija menang. Iya sih. Heran juga saya. Bisa gitu. Emang jago. Oke. Iya kan? Menang terus. Iya, PSIS Sleman kan sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan. Maksudnya si tim sekotanya si PSIM naik, dia malah turun. Jadi ya sebenarnya sih ya gimana ya? Sebenarnya memudahkan Kaboldanya mungkin ya untuk Itulah. mengurus pertandingan setiap weekend gitu. Bayangin coba kalau ada PSSM PSIM main di weekend yang sama gitu, gimana coba? Rame. Ramai banget. Belum musim libur ya, Jogja bakal rame lagi. Nah, benar tuh. Barito Putra. Aduh. Jadi tinggal Borneo ya. Wakil Kalimantan. Iya. Pak Haji siapa? Hasnur. Di Barito. Tapi fakta uniknya nih Barito ini degradasi tapi lebih ke pemain. Jadi Matias Mayer itu udah 2 kali degradasi. Sebelumnya sama Bayangkara. Oh, pemain yang ngebela klubnya terus degradasi. Iya, 2 kali. Iya benar juga ya. Kan dia kan ditarik ke Bayangkara ke Barito nih, paruh kedua. Bagus tuh, sempat bagus kan, sempat hat-trick. Iya. Dia degradasi. Jadi kayak Tapi ya sangat disayangkan juga karena ini salah satu tim yang legendaris ya Barito Iya, Putra ini dari kan. tadi kan, Iya, sebut dari Galatama. Galatama. Dan fun fact-nya juga sebenarnya Barito Putra ini sudah dari tahun 2012 kayaknya berjuangnya di papan bawah mulu kayaknya. Dari tahun lalu juga gitu kan. selama terus ya. Iya, hokinya habis di tahun ini. Karena Pak Andre lebih Lebih banyak doanya kali Pak Andre kan. Jadi
lebih nyampe barangkali dibanding Pak Asnur. Astaga. Nah, penggantinya nih ada 3 yang baru. Di episode sebelumnya saya sudah pernah bilang kalau 2 tim di Jawa ada yang turun, pasti 2-nya naik. Nah, benar. Ada yang naik kan. Ternyata ya. Ada Jepara sama PSIM. Tapi ini nggak sengaja kan? Nggak sengaja. Mungkin nggak sengaja. Emang udah jalannya aja gitu. Kok ada mungkin aja? Mungkin. Enggak ya? Iya, karena emang jago aja dua nih, Jepara sama PSIM Bayangkara. Mataram ya, Bayangkara juga. Kok PSM Mataram? PSIM Jogja ya. Tapi M-nya Mataram, Pak. Iya, maksudnya kan namanya PSM Jogja. Nah, teman-teman ngelihat PSIM dan Persijap Bayangkara nanti dulu ya. Kita bahas yang perserikatan dulu. Ini gimana peluang mereka di Liga 1 musim depan akan banyak bicara apa gimana? PSM kan lebih serius ke sih? Nggak ada ini juga kan, nggak ada cerita pemain-pemainnya pada ngacir kayak waktu siapa tuh ya naik juga pada banyak ketinggal. Siapa? Semen Padang? Bukan ya? Gue nggak tahu tuh. Lupa deh kayaknya musim lalu juga ada gitu Pak, pokoknya pas naik. Oh. Soalnya kan inget banget compare sama Malut yang Malut kan pas naik malah makin ini kan datengin si duo Sayuri gitu. Ini sih at least gue sih ngerasa masih kan bisa survive sih PSM sih. As long as nggak ini ya, nggak pada dicomot-comotin pemainnya ya. Pelatih sih tapi yang efek kayaknya PSM. Tapi Pak, kalau dilihat ya, kebanyakan emang tim promosi itu kalau main di Liga 1, kebanyakan malah dia harus ngerekrut pemain yang udah pro di Liga 1. Karena Liga 1 dan Liga 2 atmosfernya pasti berbeda, ya kan? Lebih kenceng lagi. Lihat aja itu top skornya PSBS Biak musim lalu di Liga 2 gacor banget. Masuk Liga 1 kan nggak terlalu. Tapi gacor Pak tetap. Iya, tapi nggak terlalu kayak di Liga 2 gitu kan. Kalau PSIM sih kayaknya masalah internal sih nggak ada ya di berita-berita harusnya sih aman. Tapi Rafinya kan udah bertahan. Akhirnya bertahan. Dan menurut saya sebenarnya PSIM tuh PR-nya di pelatih karena si Coach Hendra itu kan lisensinya belum bisa Liga 1 ya. Jadi isunya sih dia bakal nanganin dulu di tim muda sembari dia sekolah dulu. Nah, ini kalau misalnya pelatihnya cocok harusnya sih nggak ada masalah ya PSIM karena di bawah Coach Hendra bagus mainnya. Juara buktinya. Juara. Dan atraktif juga gitu mainnya, bukan hanya asal menang gitu. Kalau si Persijap sih, gue nggak ngikutin Persijap gimana ya? Iya. Persijap udah lama banget ya. Ya tim lama juga ya, tahun 1953 dia berdiri. Dan ini legendnya Persija, pelatihnya WCP. Oh iya, Widodo ya. Ini saya berharapnya ya, dia bisa ngikutin jejak Imran di Malut. Ya kan pelatih lokal. Tapi WCP udah pernah Pak? Tapi ini beda dari Persijap, maksudnya di Persijap gitu loh. Semoga dia bisa kayak Imran di Malut yang gacor di musim pertamanya, tim promosi bisa bersaing di 5 atas gitu kan. Terakhir nih, Bayangkara FC, Presisi Lampung. Nah, Bayangkara Presisi Lampung FC. Iya. Gimana Bapak ngelihatnya? Yang pasti ada Muhammad Ferrari kembali. Oh udah pasti? Apakah udah pasti nih? Iya yang penting. Kan kemarin baru diumumin keluar. Iya keluar dari Persija, iya benar. Rumornya misalnya. Rumornya di Bayangkara. Karena dia polisi? Ya. Iya gitu aja. Tapi banyak bongkar pemain Bayangkara kali ini, banyak Ruben Senadi dia dicoret, Harjanto dicoret gitu kan. Oh Harjanto dicoret ya? Tapi yang menariknya, saya nambahin ya. Oke. Saya nambahin, menariknya Bayangkara ini kekuatannya itu ada di manajemennya. Komisaris baru ya. Iya. Wah, ya kan? Si siapa? Waketum PSSI kita. Juga komisaris LIB. Banyak komisaris, kekuatannya luar biasa nih, keuangannya insya Allah aman lah Bayangkara ini. Insya Allah aman. Ini keuangannya kan? Keuangannya, ya. Terbukti di tahun pertama dia main di Liga juara kan. Pertama apa kedua gitu kan, bisa aja. Ya pertama main di Liga 2 juga langsung naik lagi kan? Iya. Nggak lama-lama, nggak pakai lama. Pak Marji luar biasa. Pak Marji luar biasa. Emang orang ngerti bola. Manajernya manajer timnas. Iya. Komisarisnya komisaris. Wakil PSSI. Di Mandiri punya ini juga kan, komisaris juga kan, sponsor resmi timnas. Gue baru tahu itu kalau dia itu ini kayak apa sih namanya, menaungi Bayangkara itu. Baru kan. Si Zeta itu. Zainuddin Amali. Tiba-tiba ada dia gitu. Karena berprestasi mungkin. Iya, jadi kan orang bola. Emang pengen ini kan, pengen. Kenapa sih kok ada mungkinnya gitu? Ya, karena saya nggak ada di situ, jadi beranggapan asumsi saya aja gitu kan. Karena dia udah lama di bola kan. Menpora pernah juga gitu loh.
kan Paul Munster nih ya, isunya yang jadi pelatih. Mau tarik lagi ya? Si Munster bakal ditarik lagi kan yang rumor kencang-kencangnya. Terus pemain-pemainnya sih so far kayaknya masih belum diumumin sih. Kayaknya feeling gue sih nunggu ini sih peresmian namanya itu sih. Peresmian nama klubnya? Iya. Oh, belum diresmiin ya? Itu kan kalau nggak sih di kongres ya Coach ya? Peresmian gitu. Itu kan kongres sebelum tanggal 4 Juni kan, jadi kayaknya sih di tanggal, soalnya si Pak Mardi waktu saya liputan itu katanya udah menjalin komunikasi sama beberapa pemain. Dan sebenarnya udah unofficial resmi kayaknya, cuma belum diumumin aja. Sepertinya sih kayak gitu. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan ya. Iya. Nah sejauh ini teman-teman ngelihat liga kita udah selesai nih, udah ada perbedaan dari musim lalu. Bagaimana? Apakah ada peningkatan? Ada. Apakah biasa-biasa aja? VAR peningkatannya dari mana? Iya, VAR. Yang paling ini kan VAR ya. Itu kan yang paling bisa dilihat kan, karena itu full satu musim dan itu ada beberapa data statistiknya itu dengan VAR mempengaruhi apa ya Coach? Keputusan. Iya, keputusan harusnya penalti nggak penalti gitu ada datanya, tapi mah saya nggak hafal. Dan itu kan juga apa ya membuat kedua tim yang bermain kalau misal kalah ataupun imbang ataupun hasilnya dirugikan, itu kan akhirnya mereka bisa legowo karena ya udah meskipun ada keputusan wasit yang kurang gitu ya, udah ada VAR jadi mereka udah nggak bisa, oh iya emang bener sih offside gitu contoh, oh emang bener sih emang pelanggaran berat gitu. Jadi menurut saya itu yang paling efek lah, karena VAR juga bakal dilibatin juga di Liga 2 musim depan. Meskipun alatnya mungkin agak beda dikit, tapi katanya sih udah sesuai standar AFC gitu. Kenapa? Lucu ya, beda dikit. Ya cuman ini bener Pak, maksudnya terkait VAR juga terkait wasit gitu kan. Walaupun tentu Liga 1 musim 2024-2025 ya bahkan Liga Inggris, liga yang papan atas juga pasti perwasitan ada aja lah gitu kan. Ada aja. Cuman kemarin sih waktu si Pak Wakil Ketua Komisi Wasit si Yoshimi Ogawa sih dia kasih lihat apa namanya data bahwa emang ada progres Pak, kayak pengambilan keputusan gitu tuh. Wasit tuh di compare sama yang sebelumnya makin lama makin ini Pak, wasitnya tuh juga teman-teman wasit tuh makin bisa ngambil keputusan dalam waktu yang lebih singkat dan lebih tepat gitu. Terus juga menurut gue sih perihal penjadwalan juga lebih oke sih. Kalau ingat musim sebelumnya kan kayaknya berapa kali yang gue ingat pelatih Persija dulu tuh pernah berapa kali agak-agak dongkol gitu kan sama pengaturan jadwal yang karena bentrok jadinya jadwal klub sama timnas. Yeah. Tapi di sisi lain sih yang jadi masih fundamental sih ini sih gaji gitu kan. Bahwa yang kita sering bercandain PSIS tuh sering berapa kali lah kita bercandain bahwa itu tuh bermasalah soal gaji. Cuman kan sebenarnya nggak cuma PSIS. Banyak ya. Karena gimana pun di kita kan emang belum bisa ini banget ya. Belum bisa pro sepenuhnya gitu, profesional sepenuhnya. Padahal ini Liga Pro, harusnya PSSI menegaskan klub licensing. Nah, iya. Iya, benar. Iya kan? Ya cuma faktanya gitu kan, masih sangat bergantung pada owner. Iya. Pemilik jadinya. Gitu sih lebih kurang kalau rekap progresnya Liga 1 sih. Oke, sekarang kita masuk ke pertimnasan. Dari Liga kita bakal masuk ke pertimnasan. Yang berita terbaru adalah legenda Ajax Amsterdam dan Belanda, Simon Tahamata resmi ditunjuk menjadi kepala pemandu bakat atau head scouting timnas Indonesia. Dari teman-teman melihat penunjukan ini bagaimana? Ya pasti kan Simon tuh emang di sana juga dihormati ya. Kalau pernah tahun lalu kalau nggak salah dia akhirnya caps dari Ajax bukan sebagai pemain, bukan sebagai pelatih tapi di manajemen Ajax lah. Gitu aja kan fans saya tuh bikin terima kasih Om Simon gitu. Begitu dihargai dan dihormatinya. Nah, kemudian kalau nggak salah sih memang beliau belakangan konsen ke urusan pembinaan sih. Kalau nggak salah tuh dia di Ajax pun kalau salah megang yang muda. Dan dia cabut dari situ tuh pindah ke tempat berikutnya juga urusan ya ini dari background karir kepelatihannya itu dia selalu menangani tim-tim muda. Terakhir itu di Al Ahly Arab Saudi. Itu juga muda juga gitu. Dia kayaknya ini ya jadi orang di balik Ajax banyak ngorbitin pemain muda kali ya? Iya, pemain topnya lah. Banyak dia yang menemukan. Ini kan 2014-2024 ya ini di Ajax jadi pelatih akademi dan junior, dan di era itu banyak pemain Ajax yang diorbitin termasuk Frenkie de Jong, terus
Delit bukan? Delik, terus Mas Rawi itu Ayak ya? Maksudnya Ayak akademinya. Lupa. Terus si siapa? Kudus, bukan? Muhammad Kudus. Ya itu mungkin termasuk ya. Terus yang ini Donny van de Beek. Donny van de Beek ya. Donny van de Beek. Banyak yang dari Lisandro kayaknya juga Ayak. Cuma gue nggak tahu ya karir akademinya gimana. Tapi intinya banyak lah. Dan itu banyak yang berhasil dan banyak yang menjadi pemain bintang gitu loh. Ya tapi kan kalau kan dia kepala pemandu bakat. Berarti yang bakal mencari talenta-talenta kita ini buat di Eropa, di Belanda, atau sebenarnya di Indonesia. Karena kalau ngomong Indonesia, sejauh mana sih sebenarnya Pak Simon ini mengetahui tentang persepak bolaan tanah air kita gitu loh. Nah, gitu kan. Kalau menurut saya sih kan emang di keterangan PSSI kan urusannya tadi ya si sebagai yang buat di Indonesia juga gitu ya. Cuman lihat langkah-langkahnya kita yang gemar naturalisasi sih. Belakangan ini ya. Belakangan ini saya sih lebih condong ke realitanya mungkin beliau akan lebih banyak ini deh. Soalnya gini, kan kalau selama ini ya pemain naturalisasi kalau nggak salah tuh ya Pak Hamdan Hamidan pernah cerita, prosesnya kan ada yang bagus katakanlah. Nah ini bukan karena dari tim yang mantau, tapi si temennya ini bilang si ini bagus nih. Nah tuh word of mouth lah, mulut ke mulut akhirnya nyampe ke si timnya PSSI atau Kemenpora gitu. Nah mungkin sih dengan utamanya sih menurut saya linknya si Pak Simon ini mungkin dia udah bisa lebih punya peta yang lebih rapih lah gitu. Roadmap-nya misalnya mau si pemain yang bagus untuk di usia misalnya 9-10 mungkin dia udah misal di Utrecht nih bisa tinggal dicari jadinya yang masih mungkin eligible untuk jadi orang WNI gitu. Nah, itu kayaknya salah satunya sih. Cuma salah duanya harusnya sih juga talenta lokal juga sih. Talenta lokal maksudnya dia juga mantau juga. Jadi nggak hanya yang talenta diaspora. Talenta lokal pastinya lebih dipantau gitu sama dia. Ini kan kata PSSI dia itu bekerja erat sama pelatih timnas dari senior Clifford, si Gerald, kemudian si Nova Arianto. Jadi ya mungkin dia harusnya sih mantau pemain-pemain lokal yang berbakat. Nah kemudian nanti kalau misal dia ketemu nih, misal dia masih berapa gitu, habis itu disampaikan lah ke Nova. Nah biar dibina gitu di timnas 17 atau gimana gitu. Cuma kemarin waktu saya ketemu si pelatih dulu mantan pemain timnas si Heri Kiswanto. Kalau kata dia sih ini tim mahal gitu. Cuma jangan sampai disia-siakan. Artinya apa? Si Simon harus mendapat pendampingan dari PSSI dalam artian pelatih lokal biar si Simon tuh dapat input kayak apa ya namanya? Biar memudahkan diadaptasi gitu loh di Indonesia memantaunya gimana dari pelatih lokal. Itu gimana cara ininya gimana gitu. Jadi kalau catatan dari legenda timnas itu katanya gitu. Jadi harus ada pendampingan biar dia juga cepat adaptasi. Ya, tapi soalnya gue mau negesin saya ke Prada tadi bilang kan bahwa apakah dia paham nih landscape-nya bola kita, apalagi kan harus diakui belum serapih di Belanda. Eropa kan, di Belanda, di Belgia gitu yang bahkan mungkin di Arab yang dia berkarya di situ. Jadi emang sangat butuh ini sih Prada, kayaknya sangat butuh teman-teman lokal untuk memetakan lah gitu kan. Ya tapi walaupun kalau saya walaupun misalnya di Belanda lah dia gitu kan, tapi kan dia nih talent scout buat pemainnya timnas Indonesia, ada kategorinya. Ini beda. Buat talent scout klub sama negara kan beda. Kalau di klub lu bisa nunjuk siapa aja. Kalau di negara kan lu harus tahu dia tuh punya garis keturunan timnas Indonesia gitu kan. Kalau misalnya di klub lu bisa ke Afrika, bisa kemana gitu kan, bisa menemukan. Itu mungkin bakal sulit juga kayak gitu kan. Satu lagi sebenarnya ini langkah yang bagus diambil sama PSSI ya buat tim kepelatihan kita. Tapi apakah nggak sayang ya harusnya Dirtek dulu yang didatangkan gitu. Karena ini salah satu yang paling penting. Kalau dari susunan kepala tuh, kalau lihat di postingan PSSI atau di mana saya lihat itu kan di-stripin tuh direktur tekniknya. Dan itu letaknya paling atas gitu loh. Dan itu tuh harusnya jembatan dari PSSI federasi ke pelatih kepala. Bukannya ini nggak penting, tapi ada yang lebih penting lagi gitu kan. Ya mungkin PSSI prinsipnya sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit lah. Iya bisa. Jadi pelan-pelan. Itu nanti kalau ini udah itu atas.
Tapi Kita ada nggak tahu. ngaruhnya nggak sih Bang, ini ditunjuk PSSI, Simon ini untuk sebenarnya fokusnya bukan ke timnas senior, tapi lebih ke timnas U17 kita yang bentar lagi main di Piala Dunia gitu. Untuk mencari kedalaman skuadnya. Bisa jadi, bisa jadi. Mungkin. Karena kan dia datang di Indonesia katanya itu akhir Mei. Ini which is kita udah taping ini juga akhir Mei ya. Jadi harusnya bentar lagi dia datang dan harusnya sebelum lawan Cina itu dia udah di Indonesia. Jadi harusnya di situ mungkin dia apa ya namanya? Di rentang Piala Dunia U17 yang mulai November itu kan kurang lebih 5 bulan lagi ya. Harusnya di situ dia udah mulai pekerjaan di tahap awalnya dia lah. Kan katanya si timnas U17 juga mau dimainin juga kan di EPA. Di EPA U20. Jadi mungkin dari situ mungkin dia juga bisa mantau bakat-bakat dari EPA gitu atau gimana gitu. Jadi harusnya itu pekerjaan awalnya dia di timnas harusnya itu. Kita udah drawing kan. Iya, baru aja drawing juga U17 ini kita satu grup Sama langsung Brazil. sama Brazil. Brazil. Langsung Brazil. Tapi sebenarnya jangan fokus ke Brazil aja karena di U17 ini pernah Bang Eja bilang itu gapnya sebenarnya nggak jauh-jauh. Nggak jauh-jauh, Tim-tim emang benar. namanya masih muda ya. Masih muda. Bisa jadi yang kita seganin mungkin Brazil, tapi Gambia ada salah satu ya. Zambia. Zambia. Malah Zambia nanti yang juara ininya di Bisa grupnya jadi. bisa jadi kan. Satu lagi tadi Zambia, Brazil, Honduras. Amerika Tengah. Karena emang sejarahnya negara Afrika lumayan banyak lumayan pinter gitu di turnamen ini. Nigeria aja udah 5 gelar di Piala Di Dunia ini. U17 ya? Iya, di U17. Maksudnya di usia muda kayaknya negara-negara Afrika bagus gitu. Brasil sih Brasil 4 kali. Dia negara tersukses kedua di Piala Setelah Dunia. Nigeria. Iya, Piala Dunia U17. Dia negara sepak bola. Jadi mau nggak mau sih pasti yang paling diwaspadai adalah Jadi Brasil. momok lah ya. Iya. Cuma Nova tadi aku baca di statement di IG-nya itu intinya pemain jangan sampai down lah mentalnya. Meskipun lawannya Brasil jangan langsung down. Dan mungkin ini juga selaras juga apa yang dibicarakan oleh Nova bahwa di usia muda itu kualitasnya tuh hampir sama rata. Yang membedakan adalah kesiapan dan mental. Dan itu mungkin yang dipupuk Nova mulai sejak dini ya. Tapi melihat peluang nih, Peluang. bisa lolos grup apa melihat peta persaingan dari Menurutku sih bisa ya, menurutku ya. Iya sih. Misalnya andai kan kita kalah lawan Brasil, terus kita menang lawan Honduras sama Zambia. Zambia, kita masih bisa runner up. Kalau kita nggak bisa runner up, kita bisa peringkat 3 dan ada 8 peringkat 3 terbaik yang bisa lolos ke 32 besar. Jadi sebenarnya terbuka banget peluangnya untuk lolos gitu. Bisa kayak kita lawan Brasil pertama ya? Apa dari Kalau nggak salah kedua kalau nggak salah ya tapi ya. Nah ya katakanlah lawan Zambia atau Honduras yang di atas kertas lebih ringan gitu sih. Kayaknya kalau match pertama bisa dapat hasil positif sih akan jadi apa ya? Akan jadi motivasi yang beda gitu. Kalau soalnya beda sama yang 2023 kan kita kalah pertama ya. Panama Imbang, atau apa? Imbang ya. Imbang, kita nggak ada kalah. Terus dari apa namanya? Itu kan tuh 17 tuh. Sedangkan ini akhir Mei kita tapping ada yang lebih dekat lagi yaitu Timnas kualifikasi. intinya. Iya, Timnas kualifikasi seniornya. barunya. Yang bentar lagi bakal menjalani kualifikasi Piala Dunia lawan Cina. Ya, bentar dua laga lagi. terakhir ya, Cina sama Jepang. Dan Garuda Calling-nya sudah dikeluarkan beberapa minggu yang lalu. Ada beberapa nama baru yang mengejutkan bagi saya. Lili Pali akhirnya dipanggil lagi. Pemain paling senior kali ini nih. 35 tahun. 35 tahun. Yang jadi pertanyaan saya tuh, Lili Pali kan habis cedera ya. Dan baru main 2 kali. Terus dipanggil timnas. Luar biasa, Pak. Cara ngelihatnya luar biasa. Tapi di luar itu, Lili Pali emang oke gitu. Di paruh musim pertama kan dia 5 gol 4 assist. Dan dia secara permainan masih flamboyannya oke lah gitu kan. Cuman kadang-kadang kan fisiknya yang namanya umur nggak bisa bohong gitu kan. Hampir sama kayak Tom Hai. Udah menit keberapa Akan mulai turun, turun. Teman-teman ngelihat pemanggilan Garuda Calling ini gimana ada? Selain yang pasti nggak ada Paes kan, Martin Paes. Dipanggil ada, tapi nggak main. Nggak main dia, tapi ada dia. Oke. Yang nggak ada tuh Ragnar. Karena kan, ya Ragnar nggak ada, udah nggak dipanggil dia. sama itu Siapa? Septian. Oh iya Septian. Nah ini Septian ini barusan banget. Barusan dia kita tapping. Dia kata si Kluivert cedera, habis itu diganti Pemain dari idola abang ini ya. dia sih nyebutnya dari tim juara Liga 1 Persib Bandung Beckham Putra. Luar biasa. Akhirnya dipanggil juga. Akhirnya dipanggil. Apresiasi. Karena mau gimana pun, masa iya tim juara pemainnya nggak ada di Iya sih, negara, iya. ya kan wakil negara gitu.
Tapi gue sebenarnya mau Suuzan ya, cuma nggak mau sih. Apakah dia jangan-jangan diginiin gitu? Tapi ngelihat perform Beckham belakangan ini kan emang bagus, emang perform bagus, juga dia membantu Persib ini sampai juara itu emang kelihatan nggak tergantikan di beberapa match belakangan ini gitu kan. Terus ada nama kiper baru Arya dari PSM Makassar. Bukan Arya Sinulinga. Beda Pak, beda. Reza Arya. Oh, iya. Tapi dia sebenarnya udah nama lama sih Pak, FII aja. Di Sintayong ya. Di Sintayong pernah dipanggil, cuma belum main aja. Belum main. Dia lawan Argentina Argentina itu masuk ya? Ini ya, masuk ketiga ya? Iya, dia cadangan. Terus si itu juga dipanggil lagi ya, si orang Lombok. Emil Audero. Karena kemungkinan yang saya dapat info nih dari Bang Arya, kan kemungkinan nanti lawan Cina dia yang bakal debut. Enggak, bentar. Ini kan belum main tapi kok Bang Arya tahu? Kan bukan. Kita Kita ngelihat pengalaman, karena pengalaman jam terbang dia udah kelas dunia lah gitu di liga. Ini bukan Suuzan atau gimana ya, tapi ngelihat kita lihat Hernando Ari belakangan ini di Persebaya naik turun, bahkan belakangan dia digantiin sama Miswar ya? Miswar Saputra bukan. Lupa ada kiper cadangannya juga gitu kan, Andika Rama kalau nggak salah. Iya. Andika Rama. Nah kalau Nadeo sama angin-anginan gitu kan, ya mungkin ini kan bakal ada 2 apa 3 yang bakal didaftarin di AFC kan. Martin Paes tentu dicoret kemungkinan gitu kan. Ini kalau saya ngelihat ini Arya dipanggil di sini nih jadi peluang dia buat belajar sama, ini kan pertama kali dia latihan sama Emil dan Martin Paes, walaupun akumulasi pasti latihan bareng kan. Ini semoga kiper-kiper kita bisa ngambil ilmu banyak-banyak lah gitu. Mau gimana pun Audero ini mantan kiper tim-tim oke, Juventus, Inter gitu kan, Palermo kemarin gitu. Terus apa ya? Backnya ini Pak, backnya kemarin yang diisukan Elkan Bagot yang udah di Bali ternyata nggak dipanggil. Iya, ternyata dipanggil ya. Itu sebenarnya ada Pak. Apa emang ya belum perform aja di PT? Tadi si kata Kluivert barusan gue nonton videonya tadi katanya Kluivert sama Bagot udah ketemu, udah ngomong gitu waktu sebelum Australia dan Bahrain yang di Maret kemarin. Ketemunya di mana nih? Intinya dia ngomongnya sih udah ngomong lah sama Bagot. Udah komunikasi. Cuma kata si Bagot dia mending nggak dipanggil dulu karena dia pengen fokus di klub. Ya cuma ya nggak tahu ya di belakang layar gimana. Pokoknya informasi yang disampaikan begitu ya. Informasi yang disampaikan Kluivert, si Bang Arya sama semua. Tapi juga di luar itu pemain belakang kita udah padat. Udah padat kan, udah padat. Udah ada beberapa. Kalau dulu mungkin kita bingung. Elkan Bagot atau Jordi Amat sakit, wah siapa nih gantinya gitu kan. Sekarang udah ada Joger, ada J, ya ada 7 atau 8 yang bisa main di belakang gitu. Gue sih berharapnya ya 3 belakang sih nggak berubah ya kayak lawan Barat. Siapa itu 3 belakang? Hapner, Rido, J. Ada apa dengan Hilger? Ya nggak ada apa-apa. Karena selama ini belum secara klop ya. Secara klop. Karena bisa aja mungkin kualitas Rido mungkin di bawah Mes ya. Cuma kalau misal di timnas main di tim yang beda ya itu kan udah faktornya udah banyak. Salah satunya adalah chemistry. Betul. Nah mungkin aja si J itu sama Rido chemistry-nya udah oke. Dan itu emang di sepak bola wajar. Nggak perlu yang dipermasalahin. Gitu. Terus selanjutnya ada yang dari lini tengah yang jadi pertanyaan saya nih. Nih di lini tengah nih ya. Ada satu nama kan Peter Kluivert datang itu bilang bakal memanggil pemain yang dapat menit bermain lah gitu. Ada nama Nathan Choaon. Bukan saya tidak suka sama Nathan Choaon. Tapi memang ya? Belakangan ini dia tidak dapat menit bermain di klubnya gitu. Dan akhirnya dipanggil gitu. Kayak kontradiksi ya sama statement sendiri ya. Bagaimana sebenarnya Coach Peter Kluivert ini melihat Nathan Choaon sehingga dipanggil lagi gitu? Ya mungkin Kluivert cari aman kali ya. Dia cari aman dari mana dulu nih? Coba. Swansea kan? Swansea. Swansea yang menit bermainnya ya tadi kan di beberapa episode lalu kita bahas juga agak menyedihkan ya kan. Nah mungkin sih ini ya, maksudnya jawaban benernya mungkin aja kualitas si Nathan dengan dia cadangan mungkin masih lebih bagus gitu dengan pemain-pemain lain yang di posisi yang sama di Liga 1. Termasuk di Liga 1 ataupun yang merupakan di liga luar gitu. Ada nggak sih di liga luar yang nggak dipanggil kayaknya nggak ada. Ya mungkin di Liga 1 ya. Nah mungkin aja kayak gitu. Sayuri saudara udah pantas lah ya. Pantas lah dia gacor banget musim ini. Iya. Nah, sayap kanan ini ada Asnawi dulu belum disorot nih. Nah, kan dia kembali juga. Ya, akhirnya kembali lagi ya. Asnawi Mangku Alam.
kembali lagi. Ya dulu kapten kan? Kapten. Pernah kapten juga dulu sebelum dialihkan ke yang lain. Dan juga Yakub Sayuri. Kalau menurut saya Yakub Sayuri emang pantas lah ya. Pantas. Karena di klubnya Konsisten perform, gitu ya? konsisten gitu kan. Membuat Malut di papan atas tuh luar biasa gitu. Ya. Dan sebenarnya waktu Maret kemarin harusnya sih dia juga harusnya dipanggil karena dia masih, menurutku sih masih perform aja sih dia. Si Yakob Yance ini. Apakah karena Urat Mangun nggak dipanggil kali ini makanya Yakob dipanggil gitu? Kayaknya kalau Urat Mangun sih lebih ke Teknis. apa ya? Enggak sih, maksudnya pengganti yang di depan, Bang. Lili Pali ya mungkin. Lili ya. Pali, nah Ya. benar Lili Pali. Lebih ke situ sih. Tapi kalau back sayap kanan dengan adanya Hilliger sih. Si Kevin Dix harusnya udah jadi jatahnya dia lah ya. Baru juara juga. Baru juara juga. Luar biasa. Dan dia musim depan di Borussia Mönchengladbach di Liga Jerman. Semoga perform ya. Semoga perform. Semua perform. Dan ada Sain Patinama, pemain diaspora kita yang Buriram United. Wah, merumput ke Asia. Asia Tenggara tapi. Tapi nggak apa-apa. Liga Thailand. Nggak apa-apa. Liga Thailand di atas kita. Juara betul. kan? Benar. Juara kan? Juara. Di Liga Thailand bagus banget Buriram tuh. Ternyata rumor dia balik ke bakal merumput ke Liga 1 ditepis ya. Karena, Tapi kan belum resmi, Pak. iya, tapi omongan secara di bawahnya udah ada lah gitu omongan dia bakal ke Buriram. Karena dia udah ngeposting di Thailand. Lah. Ya kan? Thailand manajernya emang manajer timnas? Ya enggak. Iya. Itu harus diperhitungkan. Iya. Itu. Nah, ini tadi ada di depan itu Egy tentu. Egy layak lah ya, pemain lokal. Apalagi kemarin Gacor lah saya dah. ngelihat gol dia yang lawan apa yang ngegocek. Gocek banyak ya? Luar biasa banget ya. Emang udah gacor. Udah bisa lah dia nge-backup Urat Mangun. Karena nggak ada gitu. Karena posisinya hampir sama. Iya. Sama dengan Lili Pali. Tapi ada Ole, Septian Bagaskara dicoret sama Beckham dan juga Ramadan Sananta. Ngelihat ini ada 32 pemain, tapi kan nanti yang bakal main bukan 32. Pastinya. Betul. Kira-kira siapa yang akan dicoret? Ya, Patrick Kluivert. siapa nih ya? Kayaknya sih. Enggak, Karena panas dari mungkin kiper. dari teman-teman ngelihatnya Patrick Kluivert ini finalnya gimana gitu loh. Final sih kalau kata gue sih pengen tetap ini sih Pak, tetap yang sama pemain-pemain yang udah pernah dia pakai gitu. Jadi suka nggak suka peluang buat teman-teman nama-nama baru itu mungkin ya jadi lebih kecil karena kan Kluivert udah lebih familiar sama teman-teman yang dipanggil di matchday sebelumnya sih, menurut gue sih. Tapi sebenarnya menurut saya nih andai kata si Septian nggak cedera ya, ini kan berarti Beckham nggak dipanggil ya. Nah, ini sebenarnya agak disayangkan aja maksudnya. Kan kita tahu ya maksudnya ketika ada tim juara, terus di tim itu pemain yang nggak dipanggil di timnas, itu mungkin adalah hal yang wajar ya. Karena mungkin banyak pemain asal negara tersebut yang main di luar negeri lebih bagus sebagainya. Dan itu oke lah, make sense gitu. Cuma ketika ada kayak misal contoh Beckham yang gacor di musim ini, dia catatannya kurang lebih kontribusinya 5 gol atau berapa gitu, gue lupa. Pokoknya dia gacor lah ya di musim ini. Tapi dia nggak dipanggil dan malah tetap manggil pemain-pemain yang masih menit bermainnya kurang gitu. Salah satunya kan Strike. Kan Strike kan udah kurang banget gitu. Nah, maksudnya kenapa itu nggak dipanggil? Padahal ini kan daftar sementara itu panjang loh. Jadi at least tuh maksudnya dicemplungin gitu ya. dulu. Misal nanti dia dicoret, udah urusan belakang. Soalnya kan udah urusan 32 pemain. Ini nanti bakal dikerucutin lagi ke 23 pemain. Kecuali kalau udah fix 23 pemain. Jadi harusnya sih itu. Sebenarnya itu harusnya sih ya next bakal dipertimbangkan lah sama si Kluivert ya terkait pemanggilan pemain gitu. Jadi biar publik itu nggak ada kesan, wah ini gara-gara ditekan nih gitu. Bisa jadi ya. Karena kan mereka udah TC ya di Bali ya. Bentar lagi bakal lawan Cina. Teman-teman ngelihat peluang kita bisa menang atau bicara banyak lah. Lawan Cina. Kalau saya sih harapannya harus menang ya. Kalau lawan nggak Cina itu menang susah. ya. Kata selanjutnya kita bakal ketemu Jepang gitu kan. Karena kita main lawan Cina itu waktu puasa kita. Yang lalu ya. Gimana? Beneran lagi puasa? 5 Juni kan puasa sunnah. Bagi yang mau kan sunah apa? Ya, masalah lawan Bahrain ini pas waktu puasa kita menang nih di GBK, harusnya menang lagi. Amin. Apalagi besok besok itu malam takbiran. Malam takbiran harusnya Semoga bisa menang ya. Ada tuahnya di situ, semoga. Tapi jangan disepelein juga. Cina ini luar biasa kemarin ngalahin Bahrain kan di kandangnya sendiri. Kita nggak boleh underestimate juga sama Cina gitu loh. Tapi karena sebelumnya 7-0 Pak sama Jepang.
Kalau nggak salah ya. 7-0. Kalau nggak salah. Ya, tapi malah kita kalah kemarin, Pak. Lawan? Lawan Cina kemarin. Iya, itu karena iya. underestimate. Iya, iya. Diubah-ubah Iya, gitu. iya. Semoga kali ini enggak gitu udah. Apalagi ini kan TC-nya lumayan lah udah daripada selesai ketemu liga. Australia cuma 2 hari gitu. Nah, benar. Ini persiapan paling panjang dari sebelumnya sih. Karena ada sampai ada TC biasanya kan Biasanya berapa nggak ada. hari ya? Biasanya cuma 5 Ngumpul-ngumpul. hari. Terus pemain lain baru datang 2 hari sebelumnya gitu. Ini Ada harusnya hari sih H bisa juga dipersiapkan dengan baik ya. Cuma kalau melihat dari starting sih harusnya di belakang Emil ya. Setuju nggak? Emil. Ya, oke lah. Yang lawan Cina karena si Pais kan pasti cedera. Terus 3 di depan. Ini prediksi line up ya. Prediksi line up. Ini kalau dari saya sih Jaitses, terus si Rido sama Hubner. Terus back sayap kanan sama kirinya ya Verdong sama Kevin Dix. Bukan Dan James. Udah gue. Kayaknya Verdong dia lebih determinasinya lebih oke lah. Effective spirit-nya lebih oke. Kemudian tengah sih gara-gara ada Joy kemarin bagus, harusnya sih Joy sama Tom main lagi barengan. Terus Marcelino akumulasi. Nggak ada. Akumulasi Akumulasi walaupun ya? dipanggil, ya. Jadi bisa aja sih Egy sih. Menggantikan Marcelino posisinya. Oleh tetap. Nah, ini yang kanan ini gue agak bingung siapa nih. Antara Lili Pali bisa aja, tapi si Rafa tapi feelingku sih Rafa yang bakal ngisi. Tapi saya berharap Lili Pali bakal main lagi lah di sini debut sama Atau enggak si Patrick Jakob Kluivert. atau enggak? Nah, Jakob. Iya. Tapi kayaknya gue lebih setuju Jakob. Ya udah Jakob deh. Jakob, Oleh sama Egy deh. Itu. Yance Sayuri, jadi kan biar Oh, Yance. deh belah kanannya. Silakan. Ya gimana pun semoga timnas kita lolos ke kualifikasi selanjutnya ya Ya. kan. Keempat. Kalau bisa lawan Jepang nanti juga menang lah. Lawan Cina menang, lawan Jepang menang Amin, gitu. amin, Amin amin. ya. Amin. Ya semoga timnas kita meraih prestasi luar biasa lah kali ini. Tidak, karena kalau ini kalah, terancam Patrick Kluivert kayaknya. Ya, yang penting lawan Cina kemenangan harga mati. Nah ya, nah itu teman-teman sobat Antara dimanapun berada, jangan lupa baca berita olahraga dari teman-teman saya di sini di portal antaranews.com dan saksikan episode-episode lainnya redaksi olahraga hanya di YouTube Antara TV Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.